Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pembelajar, bagaimana kondisi kalian hari ini? Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga ibadah kita diberikan kelancaran terus. Nah, kali ini sambil ngabuburit kayak gini, kita kembali berdiskusi mengenai berapa sih modal yang perlu kita siapkan untuk mendirikan sebuah koperasi BMT ya. Jadi kalau sharing dari pengalaman saya dulu dan sampai hari ini dari koperasi kami BMT Mandiri Ukhuwah Persada itu simpanan pokoknya hanya 50.000 per orang. Kemudian simpanan wajibnya itu 20.000 per orang per bulan. Jadi kalau simpanan pokok itu dibayar sekali saja selama dia menjadi anggota. Jadi pada waktu awal pendaftaran gitu dia membayar simpanan pokoknya. Kemudian kalau simpanan wajibnya itu dibayar 20.000 per bulan kayak gitu. Cuman karena 20.000 itu kan nominalnya lumayan kecil ya. Jadi itu kita akumulasikan biasanya pembayaran 240.000 per tahun. Jadi terserah anggotanya. Nah, lalu dengan simpanan pokok, simpanan wajib ini apakah boleh diambil sewaktu-waktu? Tentu saja tidak ya, karena simpanan pokok sama simpanan wajib itu merupakan bukti keanggotaan kita, gitu. Jadi kalau diambil ya caranya cuma satu, yaitu keluar menjadi anggota. Cuman kalau di kami, sekali kita keluar dari keanggotaan sebuah BMT, maka kami perkenankan kembali untuk masuk, karena nanti mengantisipasi kadang ada orang yang keluar masuk gitu ya. Jadi biar tidak dibuat mainan gitu. Mungkin ada pertanyaan, kok kecil sekali ya 50.000 sama 20.000? Ya, kita buat kecil 50.000 karena pertama kita harus ngitung. Jadi kita harus memahami karakter anggota kita ya. Kalau di BMT Muda ini anggotanya mayoritas itu adalah kalangan menengah ke bawah gitu. Jadi kalau dibuat besar mungkin yang mampu hanya sedikit. Sehingga kita bikin 50.000 yang sekiranya itu bisa dijangkau oleh anggota kita. Kemudian 20.000 juga kan insya Allah terjangkau lah untuk 20.000 per bulan. Nah lalu kalau misalnya 50.000 sama 20.000 perlu berapa orang gitu ya agar kita bisa running sebuah BMT dengan skala yang lumayan agak besar gitu ya. Misalnya mungkin ya 2 miliar, 3 miliar. Nah ini pertanyaan bagus banget. Jadi selain itu kan kalau kita kembali ke Undang-Undang Nomor 25 tadi bahwa salah satunya adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya kalau di BMT Muda kita masih sampai hari ini belum pernah mendapatkan hibah gitu. Jadi kita pure dari situ sehingga untuk bisa memperbesar aset ya kita bermainnya di simpanan pinjaman atau di modal pinjaman gitu ya. Di modal pinjaman ini kami juga dari anggota dan membuka berbagai macam jenis tabungan. Yang paling favorit nih di BMT kita, di BMT Muda itu adalah simpanan berjangka 12 bulan. Jadi kalau kita menaruh dana di BMT Muda selama 1 bulan tidak boleh diambil dan itu minimal cuma 500.000 saja, itu anggota akan mendapatkan bagi hasil setara 0,7 sampai 1% setiap bulannya. Alias kalau dibuat per tahun ya sekitar 8 sampai 12% lah gitu kan, karena kita berbasis syariah jadi tergantung dari besar kecilnya pendapatan yang kita terima di bulan itu. Semakin tinggi pendapatan maka bagi hasilnya juga akan semakin tinggi. Jadi untuk skema yang simpanan dari anggota ini yang sifatnya berjangka, kita menggunakan akad mudharabah. Jadi mudharabah itu kayak gini, misalnya dari anggota, misalnya, ada 2 jenis ya. Yang pertama dia memang ingin membantu mungkin usaha mikro kecil, tapi dia tidak mau ambil resiko. Jadi dia sharing resiko dengan BMT Muda, saya pengen membantu UKM itu sebenarnya gitu. Saya boleh nggak naruh dana saya segini gitu. Silahkan. Nah, kemudian dari sini, dari BMT ini akan disalurkan kepada usaha mikro yang dimaksud. Kemudian dari situ, jika dari usaha mikro tersebut memberikan bagi hasil kepada BMT, katakanlah 500.000 dan akad kita sama pemilik dana tadi misalnya 60-40, maka ya BMT dapat 60%-nya, 40%-nya diberikan kepada
pemilih dana. Kayak gitu, makanya dia sifatnya fluktuatif. Nah, ini yang paling menarik gitu ya. Jadi kalau dibandingin sama mungkin kalau menabung di bank itu ya mungkin pengalaman saya sih 5% atau 6% gitu ya per tahun, belum dikurangi pajak sama administrasi. Nah, lalu kalau memiliki simpanan berjangka di BMT Muda, apakah kena pajak? Ya tentu ya, karena kita mengikuti aturan yang berlaku, begitu. Kemudian jenis simpanan selanjutnya yang favorit di antara anggota kita itu adalah simpanan wadiah atau titipan. Jadi anggota itu sifatnya nitip aja. Karena nitip aja ya ada dua juga kontraknya. Yang pertama adalah kita gunakan uang tersebut untuk operasional kita, tetapi karena ini tidak kita gunakan untuk investasi, maka ke anggota juga kita nggak ngasih bagi hasil gitu. Atau mungkin oke lah kita ngasih bagi hasil sedikit-sedikit, tapi nggak sebesar di simpanan berjangka tadi. Atau dia hanya nitip aja, tapi nggak boleh digunain apa-apa, ya udah nitip gitu. Cuman memang kalau namanya nitip seharusnya kan ada fee atau jasa titipnya gitu kan. Tetapi karena ini spesial untuk anggota BMT Muda, kita tidak menggunakan jasa titip tersebut. Kalau untuk jenis mudoroba yang kedua tadi, jadi mudoroba yang kedua selain si pemilik dana ini punya special request ke usaha mikro mana yang didanai. Nah, kalau yang kedua ini udah deh saya naruh aja uang di BMT Muda dengan akad mudoroba, terserah mau disalurkan kemana. Nah, itu sama juga sih. Jadi BMT Muda aja yang nyari anggota yang memerlukan dana sehingga nanti akan revenue sharing juga. Kemudian nah itu ya, jadi kalau kita lihat, selain dari anggota, BMT Muda juga memiliki modal pinjaman dari lembaga keuangan lain. Salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri adalah mitra kami dan kami loyal dengan Bank Syariah Mandiri karena memang fasilitas yang sudah kami terima lumayan banyak. Jadi enaknya dengan Bank Syariah itu kita bisa request, misalnya kita bisa bergen, misalnya jangan mahal-mahal dong marginnya, atau mungkin seperti corona kayak gini kita diberikan kelonggaran menggunakan restrukturisasi pembiayaan kayak gitu. Dan kita senang aja karena kan kalau di sesama syariah gitu ya, meskipun masih banyak orang yang mempertanyakan kesyariahan bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah pada umumnya, tapi at least itu adalah pilihan kami yang saat ini ada gitu, dan kami sudah nyaman di situ. Mungkin nanti sambil memperbaiki sistem di dalamnya gitu ya. Nah, dari Bank Syariah Mandiri kami terus di top up ya. Jadi kalau awalnya kami dapat 1 miliar, kemudian udah tinggal 500 jutaan ditambah lagi 1 miliar lagi kayak gitu. Karena memang kalau kita itu sudah istilahnya dipercaya sama perbankan, mereka akan terus nambah gitu. Nah, ini ujian buat kita ya. Jangan sampai karena kita aji mumpung dipercaya sama perbankan terus kita mungkin terlena atau kurang berhati-hati. Nah, ini juga jangan dilakukan. Oke, gitu ya. Jadi modal kita dari simpanan pokok, simpanan wajib yang berarti modal sendiri atau modal internal, satunya adalah modal pinjaman. Kemudian di Jawa Timur ini saya senang sekali karena koperasi sekundernya atau asosiasi koperasi primer itu jalan. Nah, di kita itu juga ada pusat KJKS Jatim, dan di situ juga istilahnya itu saling membantu likuiditas koperasi ya. Jadi kalau misalnya ada koperasi yang memerlukan, koperasi syariah ya, yang memerlukan dana, maka bisa menggunakan dana iuran yang ada di pusat KJKS Jatim tersebut. Meskipun nominalnya nggak banyak, karena memang pesertanya juga nggak terlalu banyak, kayak gitu. Kita juga bisa kok antar koperasi syariah itu bisa saling melakukan pembiayaan gitu ya, karena ya kita gotong royong sifatnya, jadi saling tolong-menolong begitu. Nah, ini yang unik ya, jadi makanya dengan memahami modal koperasi, kita akan menjadi, istilahnya itu kayak lebih bijak gitu ya. Misalnya kalau saya menjadi anggota sebuah koperasi, kemudian saya menuntut fasilitas ini itu, ya kita harus lihat juga gitu. Koperasi ini masih skalanya baby atau balita, atau teenagers, atau kalau udah adult. Nah, itu kita harus paham juga. Jangan sampai kita menuntut berlebihan
pilihan terhadap koperasi syariah yang masih infan. Nah, itu juga tidak bijaksana juga gitu. So, jelas ya mengenai modal koperasi syariah, yaitu dari modal sendiri dan juga modal pinjaman. Silahkan, kalau misalnya teman-teman itu akan lebih enak loh kalau misalnya modal sendirinya itu jauh lebih besar, misalnya simpanan pokok, simpanan wajibnya digedein, atau mungkin kita bisa juga modal pinjaman tapi untuk modal pinjaman yang berasal dari anggota. Sehingga itulah nanti akan prinsip koperasi itu akan kita rasakan, yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota kembali. Oke, mungkin seperti itu dulu kita belajar mengenai permodalan koperasi syariah. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.